Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Nugraha dari kelompok 2 ingin menjelaskan kontrak nominat dan kontrak inominat. Yaitu dari pengertian kontrak, istilah kontrak dalam bahasa Inggris, contracts, istilah kontrak dalam bahasa Belanda, overeenkomst, landasan hukum yakni pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Pendapat di atas tidak mengkaji definisi kontrak, tetapi ia juga menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi supaya transaksi dapat disebut kontrak. Ada 3 unsur kontrak, yakni the agreement fact between the parties atau adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak, the agreement as written atau persetujuan yang dibuat secara tertulis, dan the set of rights and duties created by poin 1 dan poin 2, adanya orang berhak dan berkewajiban untuk membuat 1 kesepakatan dan 2 persetujuan tertulis. Di dalam praktiknya, kontrak tidak hanya dibuat oleh satu orang, tetapi juga badan hukum yang merupakan subjek hukum. Menurut Salim, kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Jenis-jenis kontrak nominat. 1. Jual beli. Suatu persetujuan yang mana pihak satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu hak kebendaan dan pihak lainnya membayar suatu harga yang diperjanjikan. 2. Tukar menukar. Suatu persetujuan yang mana kedua belah pihak mengikatnya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sesuai suatu ganti barang lainnya. 2. Sewa menyewa. Suatu persetujuan yang mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan membayar suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir. 4. Perjanjian melakukan pekerjaan. Perjanjian melakukan pekerjaan adalah perjanjian antara pihak di mana pihak yang satu memberikan perintah kepada pihak yang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 5. Persekutuan perdata adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikat dirinya untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan pihak untuk membagi keuntungan karenanya. Badan hukum adalah himpunan dari orang sebagai perkumpulan, baik perkumpulan itu diadakan atau diakui oleh pejabat umum, maupun perkumpulan itu diterima atau telah didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan yang baik. Hibah adalah suatu persetujuan yang mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa ada penarikan kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima barang itu. Penitipan barang terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya. Pinjam pakai adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah melewatkan waktu tertentu akan mengembalikannya. 10. Pinjam pakai habis atau pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama
menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang jenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. 11. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. 12. Bunga tetap atau abadi adalah perjanjian di mana pihak yang memberikan pinjaman uang akan menerima pembayaran bunga atas sejumlah uang pokok yang tidak akan dimintanya kembali. Yang ke-13, perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya yaitu mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun sementara pihak yang tergantung pada kejadian yang belum pasti. Yang ke-14, penanggungan utang adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga demi keuntungan kreditur mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur. Bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya, perjanjian untung-untungan. Yang selanjutnya jenis-jenis kontrak innominaat. Yang pertama, sewa beli. Dalam sewa beli ada dua tahap perbuatan hukum, yaitu tahap pertama menyewakan benda dan tahap kedua pembelian benda. Pada tahap pertama, penyewa dengan membayar sewa yang telah disepakati secara angsuran menerima benda untuk dinikmati. Pada tahap kedua, penyewa dengan membayar angsuran sewa terakhir berubah status menjadi pembeli dan memperoleh hak milik atas benda yang sudah dikuasainya itu. Yang kedua, sewa guna usaha merupakan kegiatan pembiayaan usaha yang dilakukan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk menjalankan usaha. Yang ketiga, perjanjian anak piutang atau factoring merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.